Padahal kan mami tiap saat iniin jenazah. Dan dikaget-kagetin jadi jantung gue. Kalau beda. film itu kan kayak ditakut-takutin kan. Iya sih emang, Jadi, ada sound efeknya jadi kayak gitu kepikir kan. gitu, aneh ya. Kalau jenazah saya pikir ini pekerjaan dan pakai hati. Jadi ya isi-isi, dia nggak mungkin ganggu kita gitu kan. Nggak mungkin ngerepotin kita gitu kan. Kita niatnya menolong. Kadang juga sih. Sendiri kan kerjanya tuh, Iya. kadang kan ngutak-ngatik gitu kan ya. Ya kadang ditemenin perasaan, ditemenin dari yang tidak tampak gitu kan. Seriusan Mi. Saya dengar cerita dari mami juga kan dulu katanya sempat bawa mayat di belakang mobilnya Oh, gitu. iya. Iya karena nggak ada ambulan, tak bawa sendiri. Sampai bau amisnya itu mami udah tahan Biasa, gitu ya. Udah biasa ya. Udah biasa itu. Ya baunya kecut-kecut asem, bau. Ya busuk gitu. Halo Sobat Polri, jumpa lagi dengan saya AKP Novia Mesayu Aliza di podcast SSDM, seru-seruan di Mabes. Asik. Sobat Polri, nah kita nih lagi, ini ya vibes-nya tuh lagi Kartini series ya. Karena kan bentar lagi nih tanggal 21 April, bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan harus dan wajib mengingat dan mengapresiasi perjuangan pahlawan perempuan kita, yaitu Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan yang di masanya sudah memperjuangkan kehidupan kaum perempuan yang hingga akhirnya kita perempuan memiliki kesempatan untuk berkarir, memiliki akses untuk edukasi, sekolah dan lain sebagainya yang hampir sama dengan pria. Nah, kali ini saya kedatangan tamu nih Sobat Polri, seorang Kartini, guys, seorang Kartini masa kini yang ada di lingkungan Polri. Nah, saya nambah excited nih karena dengan tamu saya kali ini yaitu Kombes Pol Sumi Hasri Purwanti, ya Bu. Gimana Mami Hasri kabarnya? Baik. Novia selalu manggil Mami Hasri. Ih, Mami Hasri, Mami dokter ya. Saya seneng banget nih kedatangan Mami Hasri ya. Dan kebetulan baru pindah ya Mami ya sekarang ke Jakarta ya. Iya, jabatannya di jabatan Jakarta. baru Jakarta. Ya. Kabis Doksikes Prodokpol Pusdokes Polri ya. Kepala Bidang Kedokteran Kedokteran Forensik Kesehatan Biro Kedokteran Kepolisian. Mantap. Gimana udah berapa lama Mami? 2 bulan. Mami dokter ya. Ya. Nggak apa ya manggil Mami dokter Nggak ya. 2 bulan. 2 bulan ya di sini ya. Nggak berasa, jarang Nggak ketemu. berasa. Karena kemarin baru balik ya dari ini. Soalnya pas dinas ini bulan kedua, terus ini ada tugas ke Amerika. Wih. Ke negara bagian di Washington DC dan di Atlanta. Atlanta ya. Baru balik banget ya Mi ya. Iya, kemarin Senin nih masih jet lag nih. Masih jet lag ya. Aduh, jangan ketiduran ya Mi ya. Enggak, kalau ngomong forensik nanti melek Enggak terus. ya, malah jadi melek ya akhirnya kan ya. Iya, jadi Sobat Polri, Mami Hasri ini atau Bu Hasri ini merupakan salah satu perempuan yang menginspirasi dan panutan bagi Novi nih. Apalagi dalam berkarir di kepolisian. Nah, Mami Hasri mungkin bisa diceritain gak sih gimana sih awal mulanya Mami Hasri ini jadi polisi, kok kepikiran dari seorang dokter gitu kan, ujuk-ujuk tiba-tiba gitu kan jadi seorang polisi, dokter polisi yang famous sekarang ini, gimana sih? Ya sebenarnya dari lulus dokter kan tujuannya pengen bekerja ya untuk mengaplikasikan atau menggunakan ilmu kedokterannya dan tes lah, kayak dulu kan gabungan ya, SPAPK, bisa TNI dan Polri, SPAPK, TNI, Polri. Jadi waktu tes psikologi hasilnya di polisi. Oh, ya gitu udah, ya. jadilah masuk seorang poluan. Seorang poluan. Padahal suruh milih TNI AD. Dapetnya poluan. Jadi Ya, poluan. Tuhan menunjukkan kuasanya suksesnya di kepolisian gitu kan. Setelah jadi dokter polisi wanita, terus ditempatkan di Poltabes Semarang, terus diajak suatu kasus pembunuhan gitu loh. Dan di situ pengen ada rasa seneng, dan saya mikir kok dokter polisi udah banyak nih gitu kan. Betul. Spesialis apa aja ada, apalagi dokter umumnya. Kok yang forensik tuh belum ada ya. Jarang. Waktu saya IPTU itu penempatan pertama
nggak ada yang poluan. Baru dulu itu di mana? Di Poltabes Semarang. Kita kan lulus dokter pendidikan terus pangkatnya bisa itu waktu itu. Lah itu belum, terus seorang kasat reskrim ya waktu di Poltabes bilang, Mbak butuh loh spesialis forensik untuk kepolisian. Benar. Gitu. Terus saya mikir, wah kayaknya harus bisa beda nih gitu loh. Harus beda lah. Terus yang waktu itu sudah ada 3 laki-laki senior dokter polisi forensik. Akhirnya saya putuskan ya izin suami ngambil spesialis forensik. Pas ngambil bom Bali 1 terjadi 2002. Pas banget ya 2002. Dan dia itulah pada dibilangin aneh, perempuan aneh karena kan bekerja dalam situasi yang seperti itu dan semuanya laki-laki, terbentuknya Densus 88 kan waktu itu ada Pak Petrus Golose ya, Ibu ada ya, Pak Tito. Iya benar. 2002 ya saat itu ya Mi ya. Pak Godsmere ya 2002 gitu, dan saya cewek sendiri ini aneh. Mereka juga ya pangkatnya ada udah kompol ya, ADP seperti itu. Iya. Ikut seneng aja terus ketemu. Ikut terus. seneng? Kok seneng gimana? Gabung mereka. Iya. Dan walaupun dibully, walaupun ibaratnya disepelekan, nggak mungkin lah, nggak mungkin kuat bertahan di kamar jenazah dengan ratusan jenazah gitu. Ternyata bisa kuat, nggak apa-apa. Ya, itu kan 2002 emang gede banget ya. Itu korbannya kan 200 lebih itu. Bule-bule lagi kan rata-rata kan tuh Mi. Di Bali itu, dan kita bekerja pagi siang malam sore nggak jelas gitu kan. Berapa lama Mi di situ Mi? 1 bulan. 1 bulan full di sana. Dan saya waktu itu lagi menyusui. Ya ampun Mi, seriusan. Terus anak dibawa ke Bali juga gitu? Enggak. Ya ampun Mi, terus gimana itu Mi? Ya mereka juga mikir aneh juga ini ibu muda ya itu panggilannya. Aneh sih Mi. Umur saya masih 30 berapa ya? 32. 32. Ya ampun Mi, itu gimana tuh Mi? Saya aja yang bayangin gitu ya, sambil kerja terus nanti di sana nggak tahu ya, orang forensik tuh nanti kan sambil pumping gitu tapi sambil banyak nggak gitu kan di Semarang saya tinggalin menyusui, tapi kenapa tuh bajunya basah, dadanya basah, saya lagi menyusui ya ampun ya Allah. Ya seriusan itu? Iya seriusnya, ditanya-tanya sih. Oh gitu. Iya. Tahun itu belum ada alat pumping kayak gitu ya Mi ya? Sudah ada sih, kan, cuman kita kan kerja tuh nggak mikir. Nggak kepikiran sih Mi. Tiba-tiba udah basah gitu. Iya ya ampun Mi, perjuangan seorang perempuan ya kayak gitu ya. Bener-bener sih Mi. Nah jadi ini kalau misalnya saya ngeliat di bukunya di Instagram Mami kan ada kayak riwayat hidupnya Mami ya. Di situ tuh dibilang bahwa Mami itu merupakan polwan pertama di Asia ya. Gila, itu kan yang bergelar dokter forensik ya. Waktu itu kan memang di kepolisian polwannya baru saya. Betul. Waktu 2016 saya ngambil S3 di dokter forensik poluan maksudnya di UNER lah, terus sama media karena nggak ada ya di kepolisian wanita yang dokter forensik pertama itu. Jadi sampai sekarang gitu. Kalau di luar kepolisian sudah ada, tapi di sampai kepolisian sekarang masih belum ada emang. Belum ada. Iya. Jadi Mami the one and only dokter forensik polwan ya di Indonesia ya. Ya ampun, keren banget sih Mi. Iya, makanya. Terus gimana sih Mi? Kan mungkin masih banyak yang belum paham nih dan ingin lebih tahu lebih lanjut nih. Apa sih kayak forensik itu tuh nanganinnya apa aja gitu Mi ya, untuk yang lainnya gitu mungkin bisa biar dapat insight juga. Kalau forensik itu kan ilmu kedokteran forensik, jadi menggunakan pengetahuan ilmu kedokterannya untuk kepentingan peradilan. Seperti itu. Jadi bisa korbannya hidup dan korbannya juga meninggal dunia. Seperti itu. Dan sekarang karena dokter forensik Polri di kepolisian sudah banyak ya, hampir di Rumah Sakit Bayangkara itu ada. Dan saya sekarang fokusnya malah untuk membantu korban-korban kekerasan perempuan dan anak ini. Seperti itu. Karena biar mereka itu tertangani secara komprehensif di kepolisian. Bila korban datang ke Polsek, Polres, Polda, bisa dibantu dan kerjasama oleh Pusdokes, oleh Dokes di wilayah, oleh Rumah Sakit Bayangkara di wilayah, seperti itu. Itu juga kan salah satu tupoksi kita ya sebagai anggota polisi. Iya sih. Membantu masyarakat tanpa pandang bulu apalagi korban seorang wanita atau seorang anak yang nggak tahu harus kemana, pasti mereka tuh datangnya larinya ke polisi loh. Iya pasti. Gitu. Makanya kalau
dokter-dokter polisi dan tenaga kesehatan polisi bisa lebih aware lagi, lebih perhatian, saya yakin kepercayaan publik terhadap Polri tinggi banget. Tinggi banget. Iya. Pasti sih. Iya. Tapi berasa banget sih emang forensik itu sepenting itu ya untuk kepolisian ya, Mi ya. Apalagi kalau misalnya kita kaitkan ya, menerapkan yang scientific crime investigation itu ya, Mi ya. Untuk kayak setiap kasus tuh emang pasti dibutuhkan ya, apalagi kan belum lagi yang kayak korban bencana manusia, kayak gitu kan ya, korban bencana dan lain sebagainya kayak gitu ya, Mi. Identifikasi kan penting banget. Tapi itu beda-beda nggak sih, Mi, kalau itu untuk apa sih yang membedakan itu korban bencana pasti kan? Bisa, makanya diperiksa. Bila ada orang meninggal nih, polisi mesti dilaporin tau. Iya, betul. Polisi kan ini meninggal wajar tidak wajar kan butuh kita. Betul. Kalau tidak wajar kita periksa. Apakah memang dia karena pembunuhan, bunuh diri atau aksiden. Aksidennya bisa karena bencana manusia atau bencana alam. Seperti itu karena yang waktu lebaran kemarin laka lantas kan termasuk bencana karena meninggal lebih dari 2 kan banyak, tapi ternyata kan human error itu kan jadi man-made disaster gitu kan. Betul. Seperti itu, dan kepentingannya kita harus jelas, apalagi keadaan korban tidak bisa dikenali. Benar nggak dia suatu korban kecelakaan? Apakah tidak mungkin meninggal dulu, ditaruh di situ seolah-olah kecelakaan? Itu bisa kelihatan ya, Mi? Bisa kelihatan, kita periksa. Dari mananya itu bisa kelihatan? Kelihatan. Kita kan tak belajar tubuh manusia, luka yang didapat di tubuh itu sebelum atau setelah dia meninggal. Gitu. Mungkin dia dibunuh dulu dengan diracun atau dijerat atau digantung atau dipukul terus taruh di pinggir jalan seolah-olah ditabrak sehingga meninggal karena kecelakaan. Saya tuh langsung membayangin gitu loh, Mi, kayak setiap hari, nggak tiap hari juga mungkin ya, Mi ya, tapi kayak kalau dulu setiap hari. Sekarang karena sudah ada pangkat ya, jabatan, jadi sewaktu-waktu ya, nanti kan gitu kan. Sewaktu-waktu kalau kasus menonjol baru turun. Itu Mami menghadapi yang tadi kan ada yang hidup dan tidak hidup gitu ya, Mi ya. Yang tidak hidup itu sejak kapan memulainya? Sejak dari 2002 ini, bom Bali 1. 2002 ya. Oh my 2000 God. Lah, tahun 2000 yang saya dinas di Poltabes. 2000. Tahun 2000. Berarti 24 tahun yang lalu ya. Astaga. Gitu. Terus gimana, Mi? Awal mula perasaannya gimana ya? Pas waktu 2000 itu kan kayak exciting aja, seneng pengen terungkap kasus ini gitu loh. Kok seneng sih, Mi? Iya, karena kasihan gitu loh. Jadi seneng, bukan senengnya karena gimana ya, senengnya karena bisa menolong gitu loh. Bisa menolong, terungkap kasus ini, bisa dikembalikan keluarganya gitu. Jadi Mami nggak deg-degan gitu ya kalau ya Allah, Mi. Mikirnya tuh membantu gitu aja. Mikirnya membantu gitu. Mami nggak ada rasa takut gitu pertama kali. Nggak sih, saya kepikiran aja kan. Karena kalau masuk rumah sakit aja nih, Mi. Saya nih sendiri nih kayak jujur nih gitu ya, Mi. Begitu masuk tuh kayak ya Allah, kok merinding gitu loh. Karena kan ada film horor tuh langsung kepikir kayak gitu ya. Langsung kayak ini aman gak kan, ya gitu kan. Mikirnya kan dokter ya. Kalau dokter kan kamu sebagai pasien tak tanya sakit apa, udah berapa lama lah. Saya kan mikir jenazah ini kadang dokter juga pasien juga. Tapi saya menilainya dari luka-luka di tubuhnya, dari keadaan. Jadi dia berbicara lewat itu. Lewat itu. Ya, saya periksa, waktu kematiannya antara jam segini. Biar penyidik tahu. Bisa tanya saksi-saksi jam segini. Siapa aja yang ada di situ. Mungkin kelihatan dari handphonenya nyala, ditanya kan. Sekarang lebih canggih dan tapi tetap penyidik butuh waktu kematian. Iya sih, gitu. benar Mi. Jadi sesuatu yang memang harus kita dalami. Kalau enggak ya sedih, capek, sampai rumah malah bingung ya mau ngapain gitu. Iya, Mi. Terus saya ngeliat tuh ya, Mi ya, kalau di dalam itu tuh banyak banget case-case yang udah ditanganin sama Mami ya, Mi ya. Dimulai dari yang Lion Air, Sukhoi, Sriwijaya, Bom Bali, sampai Belanda MH17. Yang banyak tuh di Palu ya. Palu, gempa itu memang saya. Tapi yang paling rumit untuk diperiksa tuh di mana, Mi? Korban ini Sukhoi, karena kan hancur yang kemarin Lion Air. Bisa ketahuan gitu, Mi. Sriwijaya kita jempol misalnya nih kan. Enggak bayangin ya kayak gitu. Kita kalau udah body part atau bagian tubuh pakai DNA. Itu kalau sidik jari ada bisa. Identifikasi kan ada 2, primer dan sekunder. Primer itu dari sidik jari, gigi dan DNA. Kalau
sidik jari nggak bisa, gigi bisa, kita gunakan. Tapi harus dibandingkan oleh gigi sebelum dia meninggal dunia. Kita lihat catatan dari dokter giginya, atau dari dia senyum, selfie. Kadang dari selfie iya, senyum gitu. Iya, ini makanya kan gitu. bandingin, ini, iya. Gitu. Giginya harus selfie, kelihatan giginya. Banyak loh kita temukan dari data antemortem data sebelum dia meninggal dari medsosnya. Mungkin sebelum pergi kan banyak tuh dia foto-foto, upload gitu. Jadi itu ada untungnya juga ya selfie itu ya, Mi, iya, untuk mengidentifikasi. Untuk DVI. Iya, untuk DVI-nya ya ampun, Mi. Menurut Mami nih yang paling rumit dari case-case yang pernah Mami tanganin itu hampir sama. Kalau memang kecelakaan terus jatuh di laut susah, karena kan tidak semua penumpang dapat, karena mungkin hancur ya, krisis, terbawa arus, betul, termakan binatang laut. Nah itu kadang kita kasihan, keluarganya menunggu sampai berbulan-bulan loh, ada kok nggak ketemu gitu. Tapi ya berdasarkan bukti dari data penumpang akhirnya kita bilang mungkin sudah meninggal ikut di dalam. Tapi mereka kan pengen dapet jenazahnya. Harus ada. Kalau kebakar, ledakan itu juga susah, karena kita harus buktikan ledakan itu ya karena memang diledakan kayak di MH17 ya, karena di rudal atau karena memang pesawatnya itu meledak sendiri, itu dari residu atau mesiu yang ada di tubuh korban-korban ini. Kita bisa periksa. Waktu itu di sebulan tuh Mami di Belanda, MH17, nggak lebaran juga. Itu untuk yang pas lebaran. Kok lebaran terus ya kayaknya. Iya. Lebaran mulu ya gitu kan. Itu kasus apa tuh, Mi, pas waktu MH17. Oh, MH17 ya sampai di sana ya. Pernah juga 2011 tuh kursus post blast injury di POT tuh juga nggak lebaran loh. Post blast injury ngapain aja tuh, Mi? Ya belajar luka karena ledakan. Di Australia itu juga pas lebaran. Pas lebaran juga. Di sana. Jadi udah biasa dari ya. Pama sampai Kombes pernah tidak lebaran di rumah. Ya ampun. Di Indonesia. Ya, ya. Kalau di rumah pun sering banget kejadian lebaran pertama tuh pernah habis sholat Id langsung ditelepon ada kasus. Lebaran kedua ada bencana waktu tahun lalu di Kedung Ombo, terus di bus yang masuk jurang itu. Ya ampun. Ya untung lebaran, ya jangan untung deh. Lebaran ini kalau Mami di Jakarta atau di Semarang mesti bantu korban kecelakaan yang di Bekasi itu sama di Semarang ya. Ya pas di Amerika kan. Makanya. Ya ampun, Mi. Ya dulu ya. Iya sih, pas kasus pembunuhan tuh habis sholat Id udah ditelepon. Astaga, Mi. Iya, gitu. Abis sukeman ditelepon, udah anggota ada jemput. Waktu ya, berarti ya, Mi ya. Iya. Karena memang kita berburu sama waktu kematian. Itu berapa lama sih, Mi, biasanya tuh, Mi, kalau itu? Semakin susah, karena kan udah semakin busuk karena menghilangkan luka itu, tanda-tanda di tubuhnya. Bener, Mi, bener. Makanya kan kadang ditanya-tanya sama orang, sama keluarga, ngapain kan cepet-cepet gitu kan. Ya kita kasihan penyidik kan juga nggak libur. Benar. Periksa kan, butuh kita. Betul. Untuk bilang, kita kan penting banget nih untuk mengetahui waktu kematian, cara kematian, mekanisme kematian, dan terakhir sebab kematian. Itu kegunaan nanti untuk rekonstruksi, memastikan. Jadi tidak perlu pengakuan tersangka, tapi dengan bukti-bukti ahli dari kita sama di TKP, mungkin penyidik ketemu lain, bisa jadi 2 alat bukti, udah cukup dimajukan ke pengadilan gitu kan, dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Dan lebih cepat ditanganin, lebih cepat juga hasilnya keluar juga ya, Mi ya. Dan kalau ada keluarga tuh kita berpikirnya cepat-cepat otopsi, kasihan keluarga, kita nunggu keluarga kan pengen segera dimakamkan. Iya, benar. Itu kita mikirnya kadang di situ. Kadang karena pernah teroris ya, waktu di korban teroris di Solo itu sampai keluarganya kok lama sekali, Bu, makamnya udah siap, Bu. Ya setelah selesai saya jelaskan, terus saya bilang pimpinan sudah mau dibawa keluarganya baru boleh. Kadang kita butuh menjelaskan. Maka kadang sekarang saya kok banyak, kemarin tuh ada yang ibu marah-marah ya, kok nggak boleh lihat jenazah, nggak boleh bawa pulang gitu. Mungkin edukasinya, menjelaskannya harus lebih pas. Kalau saya sering berbicara di mana, ngajar di adik-adik Poluan atau mungkin di Jateng sering penyidik-penyidik, saya sering sampaikan untuk komunikasi yang baik dengan keluarga. Jangan sampai seolah-olah kita tuh menahan
jenazah gitu loh. Padahal ya kita harus maklum karena mereka apa? Ada rasa kesedihan yang luar biasa ya nggak? Pastilah. Tuh. Udah meninggal tapi kok ditahan-tahan gitu ya Mi ya. Betul. Pasti. Padahal juga kita masih butuh diteliti lagi kan, diidentifikasi lagi kan. Kita jelaskan ini jangan sampai tidak ketemu sebab kematian, nanti pelaku bisa lepas. Betul Mi. Nggak kuat kan. Dan kalau memang tidak diotopsi, terpaksa nanti kalau kepentingan penyidikan lagi, perintah pengadilan bongkar loh jenazahnya, ekshumasi. Malah nonton ini film lagi keluarganya kan, nonton lagi. film ekshuma nggak? Belum nonton, nanti bakal nonton tapi ya kayaknya menarik. Gitu ya Mi ya. Iya. Ya ampun Mi. Tapi Mi, kalau misal dari pendapat Mami dokter ini sendiri ya, kan sebagai seorang perempuan gitu kan, pernah nggak sih ada kasus yang benar-benar kayak apa ya, ngena di hati banget sebagai seorang ibu kayak gitu Mi? Apakah pernah ada dari sekian banyak? Banyak sih, beberapa kali. Yang terakhir itu yang di Jawa Tengah Desember tahun lalu. Jadi seorang anak tiri ternyata udah dikubur. Dari awal itu penyidik udah curiga dia meninggal tidak wajar, tapi keluarga udah menguburkan. Untungnya saya dikenal penyidik, "Dok, gimana ya Dok?" Gini-gitu. Saya mikir, mana tuh foto-foto sempat lah. Ini jelas lebam karena kekerasan gitu kan, bukan lebam karena proses pembusukan gitu kan. Ini pasti ada trauma, kasihan anak ini gitu kan. Terenyuh ngeliatnya, akhirnya kita gali, terus kita periksa, otopsi, kita buktikan ternyata pelakunya bapak tirinya gitu. Tuh, dan pelakunya bapak tirinya itu. Iya, dan yang itu anak-anak ya, salah satu yang terakhir itu. Dan kalau sekarang ya itu kemarin tapi udah di otopsi sama junior saya di Rumah Sakit Bayangkara Manado itu yang dibunuh bapaknya, diperkosa terus dipendem di belakang yang rumah. Bapak kandung aslinya itu ya. Itu kasihan sekali itu kan. Jadi ya kadang miris gitu kan. Tapi dipendem belakang rumah. Iya, kadang sekarang kalau saya nggak turun, mereka adik-adik itu kadang nelpon kurang apa gitu kan. Kalau dulu Mami sering kemana-mana sampai Halmahera, sampai Papua lo pernah lo. Papua, ngapain Mi kesana Mi? Jauh amat. Yang korban penembakan OPM ya, sana sampai Timika, Wamena. Astaga, udah ditugaskan. Saking kurang orangnya ya, segitu ya Mi? Dulu ya, karena memang saya selalu ngomong kalau sama adik-adik Poluan, kalau untuk maju terus sukses jangan pernah nolak perintah gitu kan. Karena kita udah sebagai polisi kan udah harus benar-benar melayani masyarakat gitu. Ya karena seringnya tugas dinas, kadang Mami itu ya nggak ngambil cuti loh, cutinya paling cuti umroh gitu. Seriusan Mi, cuti itu kan adalah hak. Karena nggak enak juga kadang cuti dipanggil ya datang, penting cutinya jadi nggak tenang kan akhirnya kan. Kalau umroh kan nggak mungkin dipanggil ya. Benar. Kemarin ya baru ya Mi ya. Mi, Novi juga kan sempat ngeliat tuh di IG-nya Mami tuh ya, yang ada ini ya, di sini tuh dibilang ada cerita tentang kehidupan Mami gue. Katanya Mami takut sama film horor ya. Iya, makanya. Seriusan? Soalnya takut-takutin aku nonton itu agak lain aja ketakutan. Hah? Yang lucu itu loh. Agak lain ketakutan. Padahal itu filmnya lucu. Iya, tapi ketawa nontonnya gini. Padahal kan Mami tiap saat iniin jenazah. Dan dikaget-kagetin jadi jantung gue. Tuh, nah ini nih kan di sini kan. Takut nonton. Takut nonton film. Nggak pernah lagi. Pernah nonton vampir yang ganteng-ganteng aja, terus nggak bisa tidur aku 3 malam 4 malam gitu. Astaga, seriusan nih. Kebayang orang digigit sininya ini setan gitu loh. Tapi nanganin jenazah Mami nggak takut? Nggak takut lah. Kok bisa gitu? Gimana itu caranya gitu agar biar nggak tahu, kamu kan psikolog ya? Nggak juga sih. Nggak juga sih. Ya mungkin sisi yang berbeda ya. Kalau film itu kan kayak ditakut-takutin kan. Iya sih emang. Ada sound effect-nya kayak gitu kan. Jadi kepikir gitu, aneh ya. Kalau jenazah saya pikir ini pekerjaan dan pakai hati, jadi ya isi-isi, dia nggak mungkin ganggu kita gitu kan, nggak mungkin ngerepotin kita gitu kan, kita niatnya menolong gitu kan. Tapi pernah nggak sih mengalami hal aneh seperti itu? Iya, kadang juga sih. Sendiri kan kerjanya tuh, iya. Kadang kan ngutak-ngatik gitu kan ya.
Ya kadang ditemenin perasaan, ditemenin dari yang tidak tampak gitu kan. Seriusan, Mi? Iyalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak nggak tahu ya, karena saya dengar cerita dari teman-teman nih kan, sampai ada yang iniin, itu penyidik sih tapi Mi kayak mayat tiba-tiba tangannya gerak sendiri, kayak gitu. Enggak ya Mi ya? Enggak pernah. Bangun sendiri. Enggak, seriusan enggak. Serius enggak ada. Enggak ada ya. Jadi cuman kayak merasa ada di dampingnya aja kayak gitu. Karena kan kita yakin ya kalau yang baru meninggal masih ada sekitar situ gitu kan. Sekitar situ gitu aja. Tapi ya enggak kontak sama saya, enggak ganggu, enggak. Kayak malah perasaan saya tuh saya malah tenang terus bisa menemukan gitu loh, kamu tuh kenapa sih meninggalnya gitu loh, nanya gitu maksudnya dalam hati sambil bekerja biar ketemu gitu loh. Kan kita bekerja pakai hati, pikiran juga harus berpikir kan untuk mempermudah kan gitu, mindsetnya diatur gitu loh untuk mempermudah kita kerja cari sebab kematian. Tapi itu nggak ada kayak kalau saya ini kan kita sampai ke bawah ke mimpi gitu. Enggak ada, benar. Betul. Saya ngebayang ini aja gitu kan, kerja sendirian kayak gitu kan. Mending ada asisten ya kan, pasti kan Mami kayak kerja sendiri kan katanya di malam hari sampai berapa berhari-hari kan. Ada kok. Ada ya di situ kan. Ya kadang ya sendiri cuman bersih-bersihin pas awal-awal, tapi selanjutnya ada temennya, ada asisten, kadang ngajak dokter-dokter muda juga saya ajarin gitu. Paling mereka kadang yang takutan malah. Iyalah Mi, saya dengar cerita dari Mami juga kan dulu katanya sempat bawa mayat di belakang mobilnya gitu. Iya karena nggak ada ambulan, tak bawa sendiri. Sampai bau amisnya itu Mami udah tahan biasa, gitu ya, udah biasa ya, udah biasa mengitu. Ya baunya kecut-kecut asem, bau ya busuk gitulah. Kalau kebakar baru kebakar kayak sate gitu kan. Astaga, ya ampun Mi. Tapi menurut Mami tuh yang paling ngeri tuh apa Mi? Yang ngeri kalau tenggelam yang kapal kapal tenggelam yang sampai melempung gede-gede busuk itu yang baunya itu nggak hilang-hilang kalau kena tubuh kita, bau nempel kan. Itu lama hilangnya. Lebih baik aku buangin aja lah baju-baju dalamnya gitu. Udah nggak hilang-hilang. Ngeri banget sih Mi, ya ampun. Tapi kayak Mami kan berhadapan terus itu dari tahun 2000 itu ya Mi ya, sampai sekarang. Jadi bebel kali ya, atau kayak jadi ada perasaan kayak sixth sense gitu gak sih? Wah ini nih, kayak ada feelingnya. Iya, kadang gitu. Iya. Kadang ada clue-clue aja sih gitu. Karena kebiasaan. Contohnya kadang ya nggak ilmiah ya, tapi ya merasa ditunjukin mungkin pelakunya ini gitu. Kayak ada feeling sendiri gitu ya. Rumahnya di sini seperti seriusan, itu. Mi? Pernah daerah atas, terus pernah waktu 2000 berapa ya? 8 itu jadi yang mutilasi di Semarang gitu. Ya, itu dikasih petunjuk kalau dia kerja di sini daerah. Jadi saya terus bilang ke penyidik. Sebelumnya nggak ada kisi-kisi gitu, nggak ada. Jadi itu informasi itu tak kasih tahu penyidik. Jadi penyidik kan cari ke daerah atas, lihat laporan orang hilang. Iya. Tak ada. Terus itu punya anak 2, cari lagi. Oh iya anaknya 2. Ternyata sudah pisah rumah sama suami. Cek, oh benar. Benar. Dari mimpiku aja itu. Petunjuk. Karena kan aku sampai berapa hari itu sama body part mutilasi itu tak gabung-gabungin gitu. Body part mutilasi. Oh my god. Kasian juga tapi akhirnya terungkap sih. Sampai akhirnya terungkap ya. Jadi emang dapat kayak apa ya, feeling atau bisikan kayak gitu, tapi yang lebih ke arah yang leading gitu ya. Hampir tiap hari di kamar jenazah. Oke. Sampai Mami awal kombes terakhir di Palu banyak ratusan terus. Iya, terus ya pembunuhan terus dinas di Jawa Tengah kan tidak hanya forensik tok semua kan, pelayanan kesehatan semua gitu. Jadi forensik bisa ya dikerjakan adik-adik junior. Betul. Ya, kecuali kasus-kasus menonjol kayak di Jateng itu yang pembunuhan berantai, Pak Slamet Banjarnegara baru saya turun. Mungkin yang yang kebakaran di karaoke gitu baru turun juga ya Mi ya. Ya ampun Mi. Tapi kan kayak kalau misalnya ngeliat di IG-nya Mami juga kan ditulis di situ kan kayak dead body can talk. Ya itu.
dia ngomong ya, dia bisa cerita, mewakili. Kan dia nggak bisa ngomong, luka-lukanya itu menceritakan. Iya. Bener berarti ya kalau misalnya dia bilang tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul. Iya. Pasti ketahuan ya, Mi ya. Asal kita fokus, kerja pakai hati, teliti ya, itu mungkin kelebihannya dokter forensik cewek kali. Iya, lebih teliti ya, lebih kayak detail banget kan. Oh iya, ini nih. Ini nih gitu kan. Sekecil apapun dicatat, difoto. Mungkin kayak kita kan siapa tahu dia ada perlawanan, mungkin nyakar, mungkin ada epitel dari si duga pelaku. Iya kan bisa untuk DNA. Misalnya kayak seorang dokter yang meninggal di Papua itu kan dia kita swab semua dari swab di daerah dadanya itu ada air liur pelaku, terus kita cocokkan dari orang-orang yang dicurigain terus DNA-nya dia. Air liur pun bisa kelihatan ya? Iya, dari DNA. Asal waktu itu kita periksa, langsung kita swab semua. Makanya jangan langsung dicuci. Kasihan tuh kadang jenazah meninggalkan jejak. Iya, benar. Rambut mungkin dia diperkosa, rambut si pelaku ada di situ, gitu seperti itu. Jadi kalau korbannya perempuan tuh, saya selalu bilang ke adik-adik harus diperiksa seluruh lubang dari perempuan itu. Apakah ada kekerasan seksual yang meninggalkan jejak dari pelaku. Itu. Mantap nih. Mi, saya juga kan baru tahu nih dari Mami nih ya, Mi ya. Katanya Mami baru menciptakan buku lagi nih. Wih, banyak banget ya. Ada berapa total buku, Mi? Bukunya yang 6 buku. Widih, ini terakhir tuh kalau nggak salah tuh ada terkait dengan apa forensik juga yang jelas ya, Mi ya. Ilmu kedokteran forensik untuk penyidikan. Jadi ilmu-ilmu kita untuk lengkap, untuk penyidik, untuk mahasiswa, untuk orang awam juga sih. Ini ya bukunya ya. Keren ya. Keren ini banget pilihan nih. Pemirsa, netizen. Soalnya saya upload di medsos banyak yang milih ini pada suka ini. Iya sih emang keren sih nih, Mi. Lebih cool katanya. Lebih cool untuk mahasiswa, penyidik dan umum. Asik. Ini saya ngajak junior saya untuk nulis bareng lagi. Oh gitu, Mi. Dulu udah pernah 2008 saya nulis sendiri. Nulis sendiri 2008. Coklat bukunya. Terkait apa yang 2008, Mi? Tentang ilmu dasar kedokteran forensik. Ilmu dasar kedokteran forensik. Ini lebih advance lagi. Lebih advance lagi ya. Karena ngajak 2 junior. Iya, itu gimana sih Ibu caranya menyeimbangkan gitu ya? Di satu sisi Ibu bisa membuat buku, satu sisi Ibu bisa tetap melakukan forensik, satu sisi juga berkeluarga kan Ibu ya? Anak berapa Bu? Berapa, Mi? Dua. Dokter dua-duanya? Enggak, yang gede udah dokter gede udah lagi dokter. di magang di Rumah Sakit Umum Batang. Yang nomor 2 mungkin pertengahan tahun nih, dia dari Teknik Lingkungan ITB. Cewek ya, nggak tertarik jadi dokter juga? Nggak mau dia. Capek ngeliat maminya ya, apa? Out of the box nggak mau. Out of the box. Kakaknya udah dokter, bapak ibunya dokter katanya. Oh, bapak juga dokter? Iya. Makanya dia nggak mau. Kalau si kakak dokter apa? Masih dokter umum. Dokter umum. Mungkin tahun depan lah sambil spesialis. Mudah-mudahan. Keluarga dokter. Iya. Suami dokter apa Bu, Bapak? Dokter kandungan. Dokter kandungan. Berbeda ya. Beda. Itu gimana tuh? Awal mula ngambil forensik tuh kan. Ya, Mami ngambil forensik gitu. Terus kata Bapak gimana kayak kok ngambilnya forensik sih beda banget. Iya, waktu itu sih Bapak nggak apa-apa, mikirnya kok asal kamu kuat, seneng gitu aja jalani gitu. Jangan sampai setengah jalan terus merasa forensik tidak ada apa-apanya, capek hanya kerja toh, itu dia nggak boleh, harus benar-benar fokus. Gitu. Benar-benar fokus ya. Ya kebetulan itu jadi fokus dan terlalu mencintai malah. Jadi tidak pernah menolak perintah kemanapun, walaupun di rumah pernah anakku lagi sakit aja tak tinggal pergi dinas ke Gempa Padang waktu itu. Gempa Padang. Oh iya yang kemarin 2009. Iya. Yang iya parah banget sih itu yang tahun 2009 itu sih. Sebulan aku di sana. Sebulan di sana, Mi. Lama-lama juga ya waktunya ya untuk lama-lama dulu kan nggak ada yang ganti, junior belum ada. Masih dikit banget ya, Mi ya. Jadi sampai selesai, tugasnya sampai selesai. Si kakak mau rencana jadi dokter forensik juga? Oh nggak mau. Dia pernah ajak otopsi nggak kuat. Seriusan? Iya. Cuman 15 menit di kamar jenazah. Oh my god. Paling lama berapa lama, Mi, di kamar jenazah, Mami? Ya bisa seharian semalaman. Seharian semalaman? Kalau nggak selesai sampai kejang-kejang kakinya kan berdiri. Astaga, Mi. Terus cara healing Mami itu gimana sih, Mi?
Ya sama teman-teman forensik ya karaoke kan nyanyi gitu kan. Nyanyi gitu aja. Astaga Mi. Iya. Ya ampun Mi, itu sih nggak ini banget sih, maksudnya kayak saya nggak kebayang sih gitu kerjanya di sana. Makanya kan sampai si kakak aja kan kayak ya udahlah nanti aja kalau. Nah, kebayangnya kemana si kakak? Kebedah kali, bedah ya? secara umum. Nah Mi, ini juga kan selain dari Hari Kartini, kita juga lagi mempromosikan rekrutmen Polri nih, terpadu tahun 2024. Mungkin Mami ada pesan gak sih buat adik-adik gitu kan, anak-anak muda yang ingin daftar jadi anggota Polri gitu? Kalau saya sebagai dokter polisi dan pernah menjadi kepala bidang kedokteran kesehatan ya, untuk yang bertanggung jawab pada tes pemeriksaan kesehatan itu ya, saya selalu bilang siapkan dirimu jauh-jauh hari untuk kesehatan. Karena kan sudah tahu tinggi badan, berat badan, proporsional, kakinya bagaimana, X-nya bagaimana, O-nya bagaimana, terus apakah ada tanda lahir yang kelihatan, itu kan bisa di laser dihilangkan sampai tidak melebihi batas normal kan ada. Terus cek ronsen darah, apakah ada virus, seperti itu semua. Saya yakin kalau disiapkan dengan baik pasti bisa lulus. Dan lulus. Untuk tes selanjutnya kayak jasmani ya latihan gitu kan semua. Terus psikologi kan buku banyak, online juga banyak. Saya yakin kalau disiapkan dengan benar-benar sudah pasti aman lah gitu. Karena kan benar-benar dari kita ya, terus Polri benar-benar transparan, akuntabel kan. Jadi apa adanya kan seperti itu. Saya yakin itu. Jadi jangan percayain orang-orang yang di luar sana. Iya pastinya Mi. Pastinya Mi. Harus percaya sama dirinya sendiri. Pasti deh. Pede dengan kemampuan diri sendiri ya Mi ya. Karena saya ngalamin dulu, saya juga tes latihannya lari gitu kan. Tiap hari dokter kan dulu koas nggak pernah olahraga nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti ada tes jas ya. Kebetulan kakak tuh dulu ada di Penerbat, dia tiap sore karena saya mau masuk SPAPK ngajak lari, push up, dia dilatih gitu kan. Psikologi dia juga latihan dari buku juga, ya udah semua ngikutin, ternyata ya bisa lulus. Bisa juga ya. Ada temen saya yang barengan tuh, saya pikir dia kuat ya tesnya semua, tapi ternyata psikologinya gagal gitu. Padahal dia waktu dokternya pinter gitu kan. Tapi karena nggak disiapkan gitu. Kalau mau tes psikologi udah semalam sebelumnya, kalau bagi saya ya, maaf nih teman-teman psikologi, ya harus istirahat, ya kan, tidur cukup, kalau perlu berangkat pagi ya makan cukup, terus tetap berdoa, tenangkan diri dengan yakin. Tidak panik di semua, saya yakin lancar. Betul. Mami kan udah sering tes psikologi. Betul. Mau spesialis, harus tidur sih yang penting gitu. Mau spesialis, mau S3, mau sekolah PKN. Iya, harus istirahat. Tes psikologi terus kan gitu. Iya betul. Ya, ternyata ya bisa dengan keadaan kondisi fisik yang tenang dan sehat. Ya, jangan sibuk cari bocoran ya, malah melek gitu. Yang penting kita sehat fisik mental kan jadi bisa kerjanya lancar kan. Iya pasti. Tapi kudu ada persiapan. Iya, tetap latihan. Kalau langsung maju ya sama aja masuk jurang, mau diri. Mami kan baru dari US ya Mi ya. Oh iya. Itu kegiatannya ngapain aja Mi kemarin? Jadi kemarin itu kan ini gara-gara buku saya juga. Oh, gara-gara buku Mami. Yang kan terakhir ada kemarin itu 9 negara IFLEG itu ke GSILEG. Saya mewakili Kapolda menemani tamu-tamu ini. Salah satunya dari Kedutaan Besar Amerika itu Brandy, Miss Brandy lah. Saya bercerita tentang program saya di Rumah Sakit Bayangkara tentang penanganan perempuan dan anak secara komprehensif, terus tak kasih buku-buku in Inggris. Lah kok dia senang, terus besok minggu depan datang lagi, terus mengunjungin, terus cerita-cerita, terus dia janji tahun ini tahun lalu ya, November tahun ini akan ngajak saya ke Amerika untuk lihat pusatnya investigasi laboratorium forensik di Washington DC dan Atlanta, bagaimana penanganan kasus-kasus ini secara komprehensif gitu loh. Jadi lengkap. Jadi kalau di kita mungkin puslafor gitu kan. Ya, tapi di sana puslafor kan nggak ada kamar jenazah. Kalau di sana lengkap ada kamar jenazahnya. Gitu. Jadi seperti itu, dan kita juga diskusi bareng kasus-kasus tertangani dengan baik di sana. Memang di sana kan terintegritas, jadi penyidik dari manapun bisa ngirim barang bukti ke situ ya. Ke situ dan aman gitu kan sistemnya seperti itu. Dan ya luar biasa sih, saya
walaupun yang di Washington DC kan punyanya angkatan laut tuh, NCIS, NCIS ya. Nah di situ itu dia berdiri sendiri, jadi anggotanya ahli-ahlinya expertnya disebut special agent. Ya bintang direktor, subdirektor itu bisa tingkat bintang 2 gitu. Ya semua ada expertnya, ada ahli forensik, patologi kayak saya. Kalau di sana sebutnya forensik patologi. Jadi memang berhubungan khusus dengan jenazah. Bukan kalau kita kan jenazah dan orang hidup. Terus mereka ada medical examiner, jadi pemeriksaan untuk forensik klinik yang hidup. Juga ada ahli balistiknya, DNA-nya, toksikologinya, bahkan ada ahli untuk menilai tulisan grafologi. Ya, grafologi gitu. Ya. Sama ahli yang bisa menilai orang CCTV itu kan kadang kita lihat CCTV, tapi kan nggak bisa didengar kan omongan tok. Dia bisa ada penilaian. Ada juga di situ ya. Mungkin kan polisi menemukan rekaman CCTV, tapi kan tidak bisa dengar ya. Dia ngomong apa, percakapannya terkait dengan apa kayak gitu kan. Ya, bahasa linguistiknya dituangkan gitu. Dan ahli DNA-nya banyak sekali 55. Karena di sana memang kayak semua itu bisa ditarik gitu DNA-nya hasilnya gitu loh, pemeriksaan DNA-nya gitu. Kira-kira dari sana apa yang bisa kita pelajarin tuh? Yang saya pelajari sih, saya pengennya sih Polri gitu kan mungkin ya untuk itu penanganan domestic violence-nya itu yang komprehensif. Jadi mungkin satu sisi kalau saya di kedokteran kesehatan dan Rumah Sakit Bayangkara, kalau anggota atau korban pasien umum yang kena domestic violence atau kekerasan itu bisa datang dan ditangani, dan mungkin penyidik juga bisa datang gitu. Jadi si korban tidak suruh ke sana lapor dulu, suruh ke sana gitu kan. Dia datang aja untuk lapor itu kan udah luar biasa loh. Betul. Kalau butuh keberanian yang sangat luar biasa. Tuh. Benar, itu yang bisa dipelajari ya. Iya, jadi ya sistemnya dan mereka terintegrasi dan free semua, tidak bayar, karena ditanggung pemerintah. Iya, tanggung pemerintah. Ya, kalau di kita korban-korban ini kan belum free. Iya, betul. Gitu. BPJS juga belum nanggung karena kan kriminal. Betul. Kadang kasihan juga. Nah terus kalau misalnya ini nih, kan Mami juga tadi kan banyak, selain itu banyak event-event juga dan juga kerjasama dengan negara-negara sahabat ya terkait dengan forensik itu sendiri. Menurut Mami nih, bagaimana perkembangan kasus-kasus kejahatan yang membutuhkan ilmu forensik khususnya ada di Indonesia ya? Katanya kan yang namanya kejahatan selalu berinovasi terus-terusan yang dari dulu kan hingga sekarang. Nah apakah dunia atau mungkin khususnya Indonesia gitu ya selalu adaptatif ya dengan perkembangan tersebut, atau kayak gimana menurut Mami yang sekarang di Indonesia? Ya semakin, saya pikir semakin canggih kok, semakin bagus ya, puslavornya, dokpolnya, kita punya lab-lab untuk pemeriksaan laboratorium dari mikrobiologi sampai DNA-nya sudah bagus ya. Saya pikir sama dengan yang di Amerika juga caranya, pengerjaannya, cuman mereka memang lebih banyak alatnya, expertnya juga lebih banyak, jadi cepat gitu kan tertangani dengan baik. Ya. Sebenarnya bisa kita. Bisa ya pasti ya. Bisa pasti. Kalau kita menang itu loh, ya, kita menang kasus loh, menang pengalaman. Pengalaman pasti. Iya, kita mungkin sebulan bisa 2 kasus mutilasi di Indonesia. Betul. Di sana mungkin 10 tahun sekali katanya, jarang juga. Iya sih mutilasi. Emang Mi. Kasusnya nggak terlalu kompleks ya dibandingin dengan kita kayaknya Mi ya. Kita aneh-aneh kan. Iya. Iya sih. Yang paling aneh pernah nggak, Mami? Yang apa? Paling aneh. Paling aneh ya Subang itu toh. Oh iya. Ceritanya kamu gimana? Sebenarnya kan udah dapat kan clue-nya, tapi kan penyidiknya belum berani. Akhirnya dengan novum atau petunjuk yang baru ya kan? Bisa diangkat akhirnya lagi. Bisa diangkat lagi ya case tersebut ya. Sesuai dengan yang saya sudah sampaikan waktu itu dari pemeriksaan DNA. Saya juga tertarik tuh yang sama Mami, kan katanya dulu sempat yang ke Nusa Kambangan itu ya Bu ya. Eksekusi ya. Eksekusi ya. Tim dokter aja untuk menentukan titik tempel untuk ditembak mati, sama menentukan dia nanti sudah hidup atau sudah meninggal. Kalau masih hidup ya kita tunggu setengah jam, kalau masih bernapas ya kita luka tembak tempel. Itu ya ampun Mi, ngeri saya ngaderin ya Mi, ya ampun Mi, ya ampun. Itu saat itu berapa orang dokter yang di sana Mi?
Ya saya forensiknya sendiri sama tim-tim dari Dokes gitu. Iya. Forensiknya sendiri, makanya Mami yang menempel gitu kan. Terakhir ya ada 8 itu ya bawa dokter yang lain juga, ya harus mau perintah. Iya. Gimana ya Mia, ngeri juga ya Mia, kemarin deg-degan gak sih? Kayak... Ya deg-degan sih karena suasananya kan sepi, gelap, terus mencekam gitu kan, karena kan mereka di depan gitu kan, diikat gitu kan, siap dieksekusi. Ya Allah Mi, saya udah gak habis pikir sih, ini benar-benar pengalaman Mami itu kayak benar-benar out of the box. Ya apa ya, ya memang tugas sih, saya pikirnya cuma tugas. Kalau ditanya kenapa kok kamu, loh ini tugas sesuai jabatan waktu saya jadi Kasubidok Pol. Tugas, karena kan gabungan sama Roop kan, Roop yang punya kendali sama Brimob. Nah dokternya siapa ya, dari Dokes lah, saya gitu kan, gak bisa nolak ya. Perempuan. Iya. Perempuan sendiri ya. Taruh di sini gitu ya, langsung berarti dong. Iya, luka tembaknya biasanya 3 dari senjatanya itu ada pelurunya 3. Peluru 3. Oke. Ya kita bersihkan, terakhir kalau udah meninggal kita bersihkan, kita jahit. Kalau memang mau dikirim ke luar negeri kita embalming, kita awetkan. Embalming, ya, kita tetap rawat jenazahnya. Kalau Muslim kita kafani, kadang ada yang Nasrani kita pakai bajuin bagus, jas seperti itu. Tetap bagus gitu. Tetap bagus ya. Iya, ya saya sih gimana ya, kalau misalnya sekarang sih kan memang banyak jasa-jasa untuk ini ya Mi ya, yang make upin mayat juga banyak kan, tapi kan itu masih utuh mukanya ya. Saya nggak kebayang sih Mami waktu ledakan korban teroris ya kita jahitin jadi satu body partnya jenazah wajah. Jahitin? Iya, kayak bikin pasal gitu loh, baru kita bedakin bagus lagi. Itu pernah tuh yang di Marriott gitu, yang Kedutaan Besar Kuningan itu kan hilang separuh gitu. Orang mah ngejahit baju ya, ini jahit mayat nih, itu gimana cerita? Ya itulah, kita masih ada rasa kemanusiaan gitu. Sih. Itu kan pengalaman juga dari Bom Bali 1. Jadi orang asing forensik itu ngapain kamu capek-capek gitu, kalau kita kan kasihan. Masih bisa kita perbaikin. Why not gitu ya Mi ya. Biar kalau keluarga lihat kan, oh iya benar nih keluarga saya gitu. Oh iya benar ini itu. Saya ya ampun Mi. EMA 17 juga bule-bulenya itu bingung juga ngelihat kita tim forensik Indonesia sibuk jahitin. Mereka enggak ya kalau di sana ya Mi ya? Enggak, langsung bungkus lab. Oh gitu Mi ya. Itu membedakan kita, mungkin ada sisi kemanusiaannya kita kan ya. Apalagi ditunggu keluarganya gitu kan. Mungkin terakhir nih Mi, ada quotes of the day enggak untuk ya hari ini gitu? Kata-kata sebagai apa? Sebagai perempuan itu, apa? Iya, sebagai perempuan mungkin. Oh, sebagai perempuan. Kalau sebagai perempuan yang merangkap juga sebagai seorang polisi dan juga dokter ya. Berarti kayaknya nih. Ya gimana ya? Seletih apapun kita atau saya sebagai perempuan tetap harus ada semangat. Karena kita itu polisi wanita yang berbeda dengan perempuan lain. Jadi harus ada kebanggaan. Jadi tetap harus semangat, jangan pernah mengeluh, dan dijalani saja dengan sukacita, dengan ikhlas seperti itu. Jangan apa ya? Jangan lihat ke belakang dan jangan dengar kata orang. Benar. Karena omongan orang tuh kadang yang membuat kita juga runtuh dan mengganggu rumah tangga loh. Iya kan? Iya, ngaruh banget. Saya kan sering suaminya ditinggalin terus, ini anak terus dikompor-komporin. Coba kalau kitanya nggak kuat, kalau kitanya ini kan jadi depresi, stres, malah ke rumah sedih, malah hubungannya jadi nggak enak sama. Iya benar Mi, benar. Itu tetap kalau kita niatnya tetap baik, pasti semuanya dipermudah. Penting niat baik, selalu positif, stay positif. Positif, udah. Positif. Boleh akhirnya semua berlangsung dengan baik. Amin. Makasih banyak sekali lagi ya Mami ya atas waktunya, di sela-sela kesibukannya bisa mampir ke SSDM Podcast ya Mi ya. Semoga Mami sehat selalu. Dan sekian SSDM Podcast pada kesempatan kali ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya AKP Novia Mesayu Aliza izin undur diri dan salam presisi.